Hai semuanya, selamat datang di channel kita hari ini. Kali ini aku mau cerita tentang kisah seorang pemuda yang mengalami titik balik dalam hidupnya hanya dalam waktu 3 hari. Kisah ini bukan cuma tentang sekolah atau nilai, tapi tentang bagaimana perubahan pola pikir bisa membuka jalan di saat semuanya terasa mustahil. Jadi kita sebut saja narasumber ini Andi, seorang pemuda yang dulu merasa hidupnya berantakan. Prestasi akademiknya hancur. Bayangin aja, IPK-nya cuma 0,5 dari skala 4,0. Hampir semua nilainya D dan F. Bahkan, dia pernah dikeluarkan dari universitas, nyaris dikeluarkan juga dari kampusnya saat ini, dan sekarang dia dalam masa percobaan akademik. Nggak cukup sampai situ, masalah keuangan pun datang silih berganti. Singkat cerita, Andi ini lagi berusaha mencari arah hidupnya. Dia udah pernah jatuh bangun di militer, gagal di sekolah penerbangan, dan sekarang mau jadi petugas pemadam kebakaran sukarela, tapi semuanya penuh hambatan. Di tengah kekacauan itu, secara spontan dia mikir, udah cukup main-mainnya, gua harus balik ke sekolah. Pokoknya harus bisa. Masalah dan halangannya banyak banget. Pertama, nggak ada uang buat bayar kelas. Kedua, dia butuh tanda tangan dari pembimbing akademik untuk daftar kelas. Padahal tinggal 3 hari lagi sebelum pendaftaran ditutup, 2 harinya malah pas weekend. Belum lagi, dengan riwayat akademik yang jelek, siapa sih yang bakal percaya sama dia? Tapi disinilah letak menariknya. Andi nggak mau nyerah. Di saat kebanyakan orang mungkin sudah angkat tangan, dia mulai mengubah cara berpikirnya. Dia bilang ke dirinya sendiri, enggak, gue siap balik ke sekolah. Gue bukan lagi ditentukan oleh kegagalan masa lalu. Gue adalah murid yang pintar. Gue pernah lulus Akademi Penerbangan Angkatan Udara. Gue kerja di laboratorium riset, dan gue bangga jadi orang yang suka belajar. Gue punya IPK 4,0, titik. Dan setiap kali perasaan takut atau stres muncul, dia terus ulang kalimat-kalimat itu ke dirinya sendiri. Hari Kamis malam, Andi mulai cari-cari janji bimbingan akademik. Awalnya nihil, tapi tiba-tiba muncul satu slot 30 menit bimbingan virtual. Kayak muncul entah dari mana. Itulah langkah pertama. Masalah berikutnya, uang kuliah. Karena kepepet, dia coba transfer dana dari tabungan sahamnya. Jelas aja proses transfer butuh 3 hari kerja, dan dia mikir, nggak bakal nyampe tepat waktu. Lagian ini cuma cukup buat satu kelas. Tapi dia tetap ngomong ke dirinya sendiri, gue bakal ambil 3 kelas. Titik besoknya, pas Jumat, hari terakhir pendaftaran, sesuatu yang ajaib terjadi. Transfer uangnya masuk lebih cepat. Nggak cuma itu, dia juga dapat notifikasi kalau kartu debitnya bisa overdraft sementara. Seolah-olah semesta kasih jalan. Pas dia cek lagi website keuangan kampus, tiba-tiba muncul opsi pembayaran cicilan yang nggak nyebut tenggat waktu sama sekali. Artinya, dia bisa bayar 3 kelas tanpa harus ngabisin semua uangnya sekaligus. Akhirnya, setelah kerja, dia ikut janji bimbingan akademik. Awalnya dia ngerasa minder, tapi dia beranikan diri ngomong, iya, nilai gue dulu jelek banget, tapi sekarang gue udah tahu penyebabnya. Gue didiagnosis ADHD dan mulai minum obat. Gue yakin kali ini gue bisa serius dan sukses di sekolah. Tiba-tiba, pembimbingnya diem lama. Andi sempat panik. Takut pembimbingnya mengeluarkan omongan klise kayak, mungkin kuliah bukan buat kamu. Tapi ternyata enggak. Pembimbingnya malah bilang, kita bisa revisi nilai-nilai lama kamu. Kalau kamu kasih surat resmi soal diagnosis kamu, nilai yang enggak memuaskan bisa dihapus dari GPA. Kamu bisa mulai lagi dari awal. Dan mungkin kamu bisa jadi mahasiswa dengan IPK 4,0. Saat itu Andi hampir nangis. Dan siapapun yang ngerti betapa berat perjuangannya pasti ikut terharu. Bayangin, dari seorang yang dulu dihantui nilai jelek, dikeluarkan dari kampus, dan selalu diremehkan. Sekarang dia punya kesempatan untuk memulai semuanya lagi dari nol hanya dalam waktu 3 hari. Kisah ini ngajarin kita satu hal. Keadaan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keyakinan kita sendiri. Kalau kita mau ubah cara pandang, ubah cara kita ngomong ke diri sendiri, dan percaya bahwa kita bisa, semesta bakal bantu kita nemuin jalannya. Hari Senin, Andi resmi mulai kuliah lagi.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar semangat buat sekolah. Dia tahu dia bakal sukses, bakal dapat nilai bagus, dan gak ada lagi yang bisa nahan dia. Buat kalian yang dengerin cerita ini, ingat, kalau ada keinginan yang benar-benar bikin hati kalian nyala, jangan tunda, jangan ragu. Mulai aja. Karena siapa tahu itu bisa jadi awal dari bab baru yang selama ini kalian cari. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Tetap percaya pada diri sendiri dan jangan biarkan masa lalu mendefinisikan masa depan kalian. Karena kalau dia bisa, kita semua juga bisa.